Salam Bapak Ibu yang terkasih, jumpa lagi dengan program Thanks God It's Monday. Saya berharap kita dalam keadaan sehat-sehat senantiasa. Hari ini saya akan membawa sebuah renungan berjudul Berdoa yang Benar. Adapun nats pendahulu kita didasarkan pada Lukas 11 ayat 1 berbunyi demikian. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jika kita perhatikan dengan sesama ayat ini, kita bisa menemukan sikap murid-murid Yesus pada saat itu. Yang pertama adalah, artinya sikap muridnya untuk kita teladani. Yang pertama adalah Bapak Ibu, tanpa rasa malu, murid-murid Tuhan Yesus meminta untuk diajarkan bagaimana caranya berdoa yang benar. Yang kedua adalah sikap kerendahan hati dalam permintaan mereka. Lalu Tuhan mengajarkan bagaimana mereka berdoa yang benar. Yang saya ingin sampaikan, berdoa yang benar bukan mengacu kepada sikap diri. Semisal Bapak Ibu mengangkat tangan, melipat tangan, menutup mata, membuka mata, atau melantunkan kata-kata yang indah dalam doanya. Bukan Bapak Ibu. Kalau kita mengacu kepada itu, maka sifatnya akan condong kepada liturgi. Tapi berdoa yang benar yang saya maksudkan di sini adalah esensi dalam doa itu. Persoalannya Bapak Ibu, bagaimana supaya kita dapat berdoa yang benar? Tentu harus mendapat pengajaran yang benar. Dari mana pengajaran yang benar itu? Tentu harus dari Alkitab. Apa kata Alkitab tentang doa yang benar? Pertama adalah Bapak Ibu, berdoa dengan keyakinan. Artinya tanpa ada keraguan sedikit pun. Mari kita baca Yakobus 1 ayat 6 berkata demikian. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Yang dimaksud dengan berdoa dengan keyakinan adalah harus didasarkan dengan iman. Tidak ada dasar yang lain. Dari mana timbul iman itu Bapak Ibu? Alkitab menjawab dalam Roma 10 ayat 17 berkata demikian. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Sejatinya jika seseorang sudah percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya, maka ada potensi iman dalam dirinya. Ada sumber daya iman dalam dirinya yang harus digali lewat pembacaan firman Tuhan Bapak Ibu. Sehingga imannya timbul Bapak Ibu. Jadi hubungan antara berdoa dengan keyakinan akan menentukan hasil doa kita di tingkat akhir. Dikatakan bahwa orang yang bimbang tidak mendapatkan apa-apa dalam doanya. Apa itu bimbang? Bimbang itu sama dengan ragu, tidak menentukan pilihan. Orang yang berdoa dengan bimbang dan ragu, dia hanya membuang-buang waktu dalam hidupnya. Tapi orang yang berdoa didasarkan oleh iman, dia hanya menunggu waktu untuk mendapatkan hasil doanya di tingkat akhir. Jadi perbedaannya jauh sekali Bapak Ibu ya, antara berdoa dengan iman, berdoa dengan keyakinan, dan berdoa dengan kebimbangan. Jauhkanlah Bapak Ibu jika kita berdoa dengan kebimbangan, karena kita hanya membuang-buang waktu dan Tuhan tidak pernah mendengar orang-orang yang berdoa dengan ragu atas doanya dan bimbang ya. Lalu bagaimana caranya Bapak Ibu supaya iman kita timbul dan kita percaya akan doa-doa kita? Perbanyaklah mendengarkan firman Tuhan. Perbanyaklah membaca firman Tuhan. Nanti firman itu meyakinkan diri kita bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara. Bukan banyak perkara. Kalau banyak perkara, Allah kita adalah Allah yang terbatas. Tapi Allah kita ini adalah Allah sanggup melakukan segala perkara. Kekuatannya tidak terbatas Bapak Ibu. Nah, orang-orang yang bimbang biasanya menimbulkan konflik. Bukan saja konflik internal, tapi eksternal. Maksudnya konflik kepada Tuhannya. Dan orang-orang yang bimbang dalam doanya Bapak Ibu, dia condong dominan menyalahkan
Tuhan. Artinya begini, dia selalu mencurigai Tuhannya. Kenapa doa saya tidak dengar? Apakah Tuhan melihat status? Apakah Tuhan melihat karena saya miskin dan tidak punya, sehingga doa-doa saya tidak dengar? Tidak, Bapak Ibu. Alkitab atau firman Tuhan tidak mengajarkan demikian. Jika Tuhan hanya melihat status dalam hal seseorang berdoa, maka orang-orang kaya lah yang bisa mendapatkan doa-doanya didengar oleh Tuhan. Tapi Tuhan kita tidak seperti itu, Bapak Ibu ya. Tuhan kita hanya bisa mendengarkan doa kita berdasarkan iman dalam diri kita, berdasarkan firman Tuhan, dan tidak ada keraguan sedikit pun dalam doa kita. Dan saya mau mengatakan, janganlah kita bertele-tele dalam doa kita, Bapak Ibu ya. Artinya begini, ada orang beranggapan semakin panjang doanya, semakin bagus tutur katanya, dia punya peluang kemungkinan besar doa-doanya akan dijawab. Tidak, Bapak Ibu. Alkitab dan firman Tuhan pun tidak mengajarkan demikian. Alkitab hanya mengajarkan bahwa jika kita berdoa harus berdasarkan keyakinan, berdasarkan firman Tuhan. Nah, jangan pernah menggantungkan iman Anda kepada pendeta. Pendeta bukanlah perantara dalam doa kita, Bapak Ibu. Hanya Yesus Kristuslah salah satu-satunya perantara dalam doa-doa kita. Itulah sebabnya kita berdoa dalam nama Yesus. Kami berdoa. Pendeta hanya menstimulir iman kita supaya kita dikuatkan, dibangkitkan. Tapi yang berjuang hanyalah diri kita, Bapak Ibu, lewat pembacaan firman Tuhan tadi, sehingga iman kita dibangkitkan. Dan jangan juga menyerahkan persoalan kita kepada pendeta supaya dia berdoa. Padahal kita ongkang-ongkang kaki di rumah, tidak berbuat apa-apa. Ini adalah tindakan yang salah, Bapak Ibu. Di Alkitab tersaji dengan jelas janji-janji Tuhan untuk kita. Marilah kita raih janji-janji Allah itu dengan cara bagaimana? Dengan cara berdoa yang benar. Berdoa berdasarkan keyakinan, berdasarkan firman Tuhan, tidak ada sedikit pun keraguan akan doa kita. Yang kedua adalah berdoa dengan kekudusan, Bapak Ibu. Artinya berdoa dengan motivasi yang benar. Mazmur 66 ayat 18 berkata demikian, "Jika ada kecurangan dalam hatiku, tentulah Allah tidak mendengarkan doa-doaku." Kata curang mengacu kepada motivasi yang tidak benar dalam doa-doanya. Seperti apa berdoa dengan motivasi yang tidak benar? Seperti ini, Bapak Ibu, contohnya. Seorang bapak berdoa demikian, "Tuhan, berikanlah saya kekayaan. Kau tahu saya orang miskin di dalam keluarga saya. Saya yang tertua. Ketika saya bertemu dengan keluarga saya dilecehkan, tidak dianggap karena saya miskin. Saya dijolimi dan perkataan saya tidak dianggap, disepelekan. Berikanlah saya kekayaan Tuhan supaya saya bisa mengatur saudara-saudara saya, supaya mereka bisa tunduk kepada saya dan saya tidak dilecehkan lagi." Doa-doa seperti ini siapa yang mengajarkan, Bapak Ibu? Alkitab tidak mengajarkan doa seperti ini. Tentu doa-doa seperti ini adalah doa yang dipanjatkan dengan motivasi yang tidak benar. Tuhan akan menyendengkan telinganya dan tidak mendengarkan doa-doa seperti ini. Jadi jangan pernah berdoa dengan motivasi yang tidak benar. Karena ketika ada kecurangan dalam diri kita, doa-doa kita, pastilah Tuhan tidak akan mendengarkan doa-doa kita. Esensi dalam doa itu haruslah memberkati, walaupun musik kita, walaupun siapa saja. Nah, ada satu contoh di Alkitab yang seorang berdoa dengan motivasi yang tidak benar, yaitu dalam Yakobus 4 ayat 1-3. Saya bacakan buat kita. "Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsu yang saling berjuang dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi dan kamu tidak memperoleh apa-apa, karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu."
Ada perkataan yang unik Bapak Ibu yang menjadi perenungan saya. Dalam ayat 3 dikatakan, kamu salah berdoa. Berdoa tidaklah salah. Yang salah adalah motivasi kita dalam berdoa. Itulah yang salah Bapak Ibu. Dikatakan seperti apa salah berdoa itu? Ketika doa itu kita minta kepada Tuhan dan hasilnya mau kita pakai untuk memuaskan hawa nafsu. Seperti apa memuaskan hawa nafsu itu Bapak Ibu? Ada 3 kategori. Pertama adalah keinginan mata. Kedua adalah keinginan daging, percabulan dan sebagainya. Ketiga adalah keangkuhan hidup, gaya hidup, hedonisme, pesta pora dan sebagainya. 3 kategori ini hanya bisa dilakukan kalau kita punya materi Bapak Ibu ya. Ada 2 hal yang sangat berperan dalam hidup manusia. Semua manusia, baik orang percaya tidak percaya. Pertama adalah uang, kedua adalah kesehatan. Jika seorang percaya berdoa untuk kesehatannya supaya sembuh, saya yakin berdoa dengan keyakinan Tuhan akan menjawab duanya dan menyembuhkan penyakit orang itu. Di Alkitab banyak contoh. Tapi jika orang berdoa meminta kekayaan, meminta uang untuk melakukan 3 kategori tadi, memuaskan hawa nafsu, tentunya sang penjunan itu tidak mendengarkan doa-doa kita Bapak Ibu. Inilah yang saya maksud dengan berdoa dengan motivasi yang tidak benar. Hanya memuaskan hawa nafsu. Dan ada kata di ayat 3 yang menarik perhatian saya Bapak Ibu, dikatakan sini, di ayat 2 maksud saya Bapak Ibu, kamu menginginkan sesuatu tapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Pertama, iri hati. Selanjutnya bertengkar, berkelahi. Saya melihat urutan ini acak Bapak Ibu. Jika seorang membunuh, dia harus punya alasan tepat kenapa dia membunuh. Pertama, dia harus iri hati dulu. Dia bertengkar, berkelahi, karena amarah maka dia membunuh. Tapi kenapa penulis Yakobus menempatkan kata pembunuh di awal, bukan di akhir? Langsung dia klimaksnya Bapak Ibu. Ini akan saya merenungkan dan saya mendapatkan seperti ini Bapak Ibu. Ini menjadi warning bagi kita, supaya kita tidak masuk dalam orang yang seperti ini, berdoa dengan memuaskan hawa nafsu. Jika kita melakukan hal ini, maka kita akan bisa membunuh. Tahukah Bapak Ibu, satu-satunya orang yang tidak rela untuk kita jatuh ke dalam dosa dan habis karena hawa nafsu dan mati binasa adalah Tuhan. Satu-satunya, sebaliknya satu-satunya pribadi yang bisa menentang kehendak Tuhan adalah kita pribadi Bapak Ibu. Gaya ini selalu tarik-menarik Bapak Ibu. Jika kita lebih kuat kepada hawa nafsu 3 kategori tadi, maka kita akan binasa. Dan Tuhan sedih melihatnya itu Bapak Ibu. Marilah Bapak Ibu kita berdoa dengan kekudusan Bapak Ibu. Terpujilah Tuhan, Allah pemurah, Allah murah hati itu, yang selalu mendengarkan doa-doa kita baik suka dan duka. Jika kita berdoa dengan benar, berdoa dengan kekudusan, dan punya motivasi yang benar dengan doa-doa kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, kami sudah mendapatkan pengajaran yang sangat sederhana sekali tentang doa-doa yang benar. Kiranya Tuhan biar kami menghindarkan doa-doa kami untuk berdoa dengan hawa nafsu, untuk memuaskan kedagingan, keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Tapi ajarlah kami supaya kami berdoa memberkati siapapun Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mampukan kami melakukannya, dalam namamu kami berdoa. Amin.